Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama kelas 4. Ya, hari ini kita sudah memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua ini kita dengan tema lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menciptakan lingkungan hidup yang sangat indah bagi kami untuk hidup, tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Bimbinglah kami selalu, agar kami selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup ini untuk perkembangan diri kami dan sesama demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak semuanya bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, materi kita hari ini adalah lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi sebagai perempuan dan laki-laki semuanya berkembang. Kita bisa ingat ketika kita TK mungkin tidak sehebat sekarang. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kita berkembang. Baik anak-anak, pasti kita tahu lagu ini ya, kita nyanyi bersama ya. Nah, nanti di rumah bisa bernyanyi bersama-sama ya. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Tra la 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 la, tra la 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, ternakku makan tak pernah sedikit. Tra la 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 la, tra la 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 la. Oke, ayo siapa tadi di rumah juga nyanyi ya. Semoga bersemangat nyanyinya ya, lebih semangat dari Pak Wana ya. Oke, baik anak-anak, kita lihat apa sih maksud dari lagu Anak Gembala pada pagi hari ini. Kita lihat saja ya. Lagu tentang anak gembala ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak gembala di desa atau kampung yang selalu ceria, bekerja membantu orang tuanya menggembalakan hewan ternaknya. Oleh karena lingkungan alam yang subur dan hijau, si anak gembala dapat memberi makan hewan ternaknya dengan baik. Sejak kecil, anak gembala ini sudah belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan orang tuanya kepadanya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita pun sebagai anak-anak kelas 3 juga sudah mempunyai tanggung jawab itu. Kita juga mempunyai tanggung jawab di dalam pekerjaan kita, walaupun sebagai anak-anak. Kira-kira apa pekerjaannya? Wah, pinter, belajar. Jadi belajar dengan baik supaya bisa meraih cita-cita. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Di sini kita bisa belajar dari Yesus. Jadi Yesus bersama orang tuanya itu juga mengalami proses berkembang. Jadi kalau berdasarkan Injil Lukas itu diceritakan Yesus bersama orang tuanya ke bait Allah di Yerusalem. Jadi dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Jadi Pak Wana akan bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka.
Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, anak-anak yang terkasih, ketika kita melihat kisah ini tadi, pada usia berapa Yesus bersama dengan orang tuanya pergi ke bait Allah? Oke, pinter ya, 12 tahun. Jadi di sana Yesus bersama dengan orang tuanya itu merayakan hari raya Paskah. Ya, kita lanjut ya. Kita lihat di sini. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, sama seperti kita. Dia dilahirkan sebagai manusia di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, Yesus mengikuti tradisi hidup orang tuanya atau suku bangsa serta tradisi agamanya. Jadi pada usia 12 tahun Yesus pergi ke bait Allah itu juga merupakan tradisi agama Yahudi. Begitu ya. Kita lanjut. Pada usia 12 tahun ketika Yesus bersama keluarganya pergi ke bait Allah, dia malah tertinggal di dalam bait Allah ketika keluarganya harus kembali ke Nazaret karena dia berdiskusi dengan para alim ulama. Kedua orang tua Yesus mencari dia dan mereka menemukan dia sedang duduk berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di dalam bait Allah. Ketika orang tuanya mengajak dia untuk kembali ke rumah mereka, dia taat dan hormat. Jadi di sini Yesus juga menunjukkan ketaatannya dan sikap hormatnya kepada orang tuanya. Yesus yang sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya untuk melayani manusia, tetap menaruh hormat kepada orang tuanya. Bagaimanakah dengan kita anak-anak? Apakah kita juga hormat terhadap orang tua kita? Ataukah kita sering membantah perintah orang tua kita? Atau kita rajin membantu orang tua kita dimanapun dan saat apapun dibutuhkan. Dia tidak memutuskan sendiri untuk tetap berada di bait Allah, tetapi memilih untuk kembali bersama keluarganya. Nah, ini menunjukkan sikap ketaatan. Yesus menunggu waktu yang tepat sesuai dengan rencana Bapa untuk melayani. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa tugas Yesus dan akhirnya yang juga dibebankan kepada kita semuanya adalah mau melayani. Jadi bukan melayani diri sendiri tapi mau melayani sesama. Yesus tetap berada di bawah asuhan orang tuanya karena dia hormat kepada mereka. Orang tuanya adalah pelindung rohani yang ditetapkan oleh Allah bagi hidupnya. Jadi siapa pelindung rohani kita yang pertama di rumah kita? Orang tua. Maka jangan pernah melawan perintah orang tua. Ketika Yesus menghargai wibawa orang tuanya, maka hikmat Yesus makin bertambah dan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Baik, anak-anak yang terkasih, kiranya demikian pembelajaran agama hari ini. Semoga melalui pembelajaran agama hari ini kita benar-benar mampu mengembangkan diri kita sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki dengan keseharian kita tidak membantah perintah orang tua, kita taat pada perintah
Allah dan orang tua. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Pak Wana minta anak-anak berdoa di dalam hatinya masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kenapa di akhir doa penutup tadi Pak Wana minta anak-anak berdoa di dalam hatinya masing-masing? Karena Pak Wana ingin anak-anak tidak lupa bagaimana cara berdoa. Baik anak-anak, jangan lupa ketika mengisi classroom, jadi masuklah classroom yang pertama diisi presensi, ya. Pertama kali wajib diisi presensi. Yang kedua lihat materi bisa dalam bentuk catatan di Word ataupun YouTube. Dan ketika ada YouTube, tolong dilihat sampai penuh, jangan dicepet-cepet nih ya, dilihat sampai penuh, mulai dari awal sampai akhir, ya dilihat sungguh-sungguh ya. Oke, terus yang ketiga, jika ada tugas langsung dikerjakan. Tidak hanya dikerjakan tapi juga klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.